Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabar semuanya? Gimana lebarannya nih? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik nih. Baik, Ma'am. Oke. Karena liburnya udah, jadi kita langsung mulai belajar ya. Eh, Hari ini saya bawa materi tentang expository text. Sebelumnya ada yang tahu nggak expository text itu materi tentang apa? Gak tahu, Miss. Belum tahu, Miss. Belum tahu? Oke. Eh, Lutfia boleh slide selanjutnya? Oke, di sini ada penjelasan tentang expository text. Ada nggak yang mau bantuin saya untuk baca ini? Saya boleh, Miss? Ya, boleh. Silahkan. Okay. Expository text are an informative text that explains something to the readers. They give fact and information about a specific topic, and the writer or the author propose to inform, describe, or explain the topic. Nah, jadi intinya, Elvira makasih ya udah bacain. Nah, jadi intinya expository text itu berbicara tentang teks yang mempunyai tujuan untuk menginformasikan atau menyebarkan sesuatu tentang topik tertentu. Nah, expository text ini umumnya tersusun dari informasi yang objektif, terus yang memuat sebuah rangkaian data yang dijelaskan secara tepat. Nah, expository text ini punya beberapa tipe, yaitu boleh selanjutnya Novia, Lutfia. Oke. Ada description, ada sequence, ada compare and contrast, ada cause and effect, ada problem and solution. Karena tadi sifatnya dia tersusun rapi, terus dia diambil dari data. Nah, expository text ini bisa diambil dari beberapa contoh yang ada di layar, yaitu dari textbook, dari encyclopedia, ada atlas, ada newspaper, ada magazine, sama ada jurnal dan biografi juga. Nah, tadi yang pertama ada description. Description-nya ada describe a topic by giving example, features, and characteristic. Selain Elvira, ada yang mau bantu baca tentang contoh description? Yang rainbow ya, Siapa? Miss. Ya, yang rainbow. Aku mau coba dong, Miss. Boleh. Okay. The text of rainbow. A rainbow is caused by sunlight and atmospheric conditions like enters a water droplet, slowing down and bending as it goes from air to denser water. The light reflects off the inside of the droplet, spreading into its component wavelengths or color. When light exceeds the droplet, it makes a rainbow. Nah, di sini teksnya berbicara tentang deskripsi atau mendeskripsikan tentang pelangi, yang mana tadi disebutin kalau rainbow itu disebabkan karena ada by sunlight and atmospheric condition dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini dia ada karakteristik, ada contohnya gitu-gitu. Selanjutnya boleh, Lutfia. Nah, selain tadi rainbows, ini ada contoh tentang deskripsi yang menjelaskan tentang kelinci. Rabbit eats carrot, they have a long ear, they have suffered, they can live for up 12 years. Nah, ini dia menjelaskan tentang gimana si kelinci itu makan wortel, terus punya telinga yang panjang, punya bulu yang lembut, kemudian kelinci juga bisa hidup lebih dari 12 tahun.
Nah, yang sequence sekarang. Sequence ini dia present or list items, event, or steps in numerical or chronological order. Nah, dia jadi di sini contohnya tentang siklus hidup si butterfly, di mana dia ada step-stepnya, gitu. Ada chronological ordernya. Boleh selanjutnya. Nah, sequence ini punya sign word yang mana bisa memudahkan kalian mengenali teksnya. Boleh bantu bacain siapapun? Siapa aja boleh bantu bacain? Ada yang mau? Siapa nih yang belum baca? Yang belum baca, Wahyu Ningsih. Wahyu Ningsih boleh tolong bacain? Bagian yang mana ya, Miss? Ini, sign word of sequences. Sequence, sorry. Sign word of sequence. First, yang itu, Miss. Ya, First, eggs. Second, caterpillar or larva. Gitu bukan Miss bacanya? maksudnya kayak first, second, itunya aja. Oke. Sign word of sequence. There is first, second, next, last, another, then, finally, after that, and before. Oke, terima kasih Wahyu Ningsih. Nah, jadi ini fungsi sign words-nya itu untuk membedakan dari deskripsi atau dari yang mana-mana lagi. Jadi bisa langsung ketahuan kalau oh ini sequence tentang sequence dan lain-lainnya. Boleh slide selanjutnya. Oke. Kita belajar tentang waktu SMP dulu pernah belajar tentang diagram Venn. Nah, kalian bakal ketemu lagi sama diagram Venn ini sewaktu di expository text bagian compare and contrast. Di mana kalau compare and contrast itu tells how two or more things are alike and or different. Jadi dia membicarakan tentang satu atau dua hal yang berbeda yang kemudian dibandingkan. Nah, di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang belum baca, boleh Hargiami, boleh tolong bacain? Boleh, Miss. Yang kontras ada girl, pink and blue, reading, brown hair, English, and Canada. Yang kontrasnya yang sebelahnya ada boy, black and white, singing, black hair, math, and friends. Oke. Kira-kira dari perbandingan yang ini, yang kita bandingkan apa aja? Kayak jenis kelaminnya gitu, Mem. Oke, jenis kelamin. Ada lagi? Hobi, Hobi. warna rambut, Pelajar favorit, mata pelajaran favorit. Oke, ada lagi? sama mungkin nationality, Mem. Personality. Oke. Lutfia boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini tadi benar ya yang dibicarain tadi tentang warna favorit, ada juga hobi, ada juga warna rambut, ada gender, ada country, ada subjek, favorit subjeknya. Jadi mereka perbandingannya antara dua itu, kita bisa ngelihat nih mana aja perbedaannya. Gitu. Selanjutnya, Lutfia. Nah, ada lagi yang paling terakhir itu ada problem and solution. Problem and solution ini present a problem and list one or more solution for the problem. Contohnya, di sini ada gambar ada orang sakit. Dimana kalau orang sakit itu, ya solusinya minum obat supaya cepat sembuh. Kira-kira kayak gitu contohnya. Sini ada sign words of problem and solution.
Ada yang mau bantu baca lagi? Lutfia boleh? Atau Michelle? Boleh? Lutfia deh yang ada. Ya, boleh, Miss. Sign of problem and solution. Yang pertama ada consequently, yang kedua ada therefore, yang ketiga ada as a result, yang keempat ada derivably, yang kelima ada leads to, yang terakhir ada because of. Jadi kalau tadi si sequence dia punya sign words berarti sama kayak problem and solution. Jadi bisa dibedain mana yang description, mana yang yang mana yang problem and solution, mana lagi yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya Lutfia. Oke, di sini saya nyiapin 3 pertanyaan, boleh dicoba dijawab, siapa aja mau jawab boleh ya. Oke. Siapa nih kira-kira yang mau jawab pertanyaan ini? Olivia Michelle. Olivia Michelle ada? Ada, Miss. Oke. Olivia Michelle coba nomor 1 baca sekalian jawab. Question number 1. To properly wash your hands, you must wet your hands first, then put a hand soap, rub your hands, and rinse well. Bentar, Miss. Tadi kalau nggak salah jawabannya dari yang Miss kirim itu sequence. Di mana Betul, bisa ketahuan dari sequence? Kamu yakin itu jawabannya sequence? Bukannya description? Bukan, Miss. Soalnya sequence itu ada tanda itunya. Then, gitu. First, gitu-gitu. Berurutan. Coba Lutfia ganti slide supaya ketahuan jawabannya benar atau salah. Oke. Berarti udah ngerti nih ya, Olivia, kalau misalnya bedain teks. Ngerti, Miss. Oke, thank you. Sama-sama, Miss. Question number 2. Siapa yang mau jawab? Hi, Miss. Boleh. Siapa tuh? Wayuningsi ya? Yes. Oke, silahkan Wayuningsi. Question number 2. Fish breathe underwater using gills, not lungs. They live in water. They have scales and fins. Fish are cold-blooded animals and lay many eggs. And the answer is description, bukan, Miss? Kenapa bisa jawab description? Karena di teks tersebut mendeskripsikan tentang ikan, Miss. Oke, coba Lutfia, kita lihat slide berikutnya. Oke. Berarti Aci, Wahyuningsi juga udah bisa ya ngebedain mana sequence, mana description, dan lain-lainnya. Yes, Miss. Oke. Terima kasih. Last question. Ada yang mau coba lagi? Last question. Siapa kira-kira nih yang mau coba? Adinda ada nggak? Adinda nggak ada. Ada, Miss. Ada. Oke. Boleh tolong nomor 3 dijawab. Tapi di saya belum keganti, Miss, slide-nya. Slide-nya belum keganti. Udah baru keganti. Oke. Cloud and River both wanted to drive their car. They started yelling at each other. Their dad told Rock that he could drive the car today and River would have it running tomorrow. Ini problem and solution bukan, Miss? Kenapa bisa jawab itu? Kenapa bisa jawab problem and solution? Dari saya baca sih, menurut saya sih itu.
Oke, coba Lutfia, kita lihat jawabannya. Oke, berarti dari ketiganya udah pada bisa nih jawabnya. Nah, ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum paham nih tentang materi ini gitu? Boleh ditanyain sekarang, mumpung belum selesai kelasnya, masih ada jam. Apa Sepertinya udah sudah jelas? Sudah cukup jelas, Miss. Sudah cukup jelas. Oke. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya harap materi kali ini bisa dipahami. Kemudian karena kita baru masuk, jadi nggak usah ada PR lah ya, santai-santai sedikit. Jam, oke. Karena waktunya juga udah selesai, udah habis. Saya ucapin terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih yang udah masuk. Semoga sehat selalu ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. See you next Miss. week.